Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMA Negeri 1 Paya. Semangat bersatu luar biasa. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kali ini kita baca doa dulu. KM, ya, silakan dipimpin. Siap. Sebelum belajar, kita baca doa mulai. Doa selesai. Maka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan hari ini, ya, mari kita kaji surat Al-Baqarah.
Ya, gimana untuk belajar hari ini? Kalian sudah siap? Ya. Siap ya semuanya ya? Ya, semangat ya. Ya, biar tambah semangat lagi kita diam. Ya, biar ekonomi. Masih ingat kan? Silakan semuanya berdiri. Iya, silakan kalau itu bilang tepuk ekonomi silakan kalian. Tepuk ekonomi. Ekonomi. Asik-asik. Pasti menarik. Saya suka. Kelas 8. Yes. Silakan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pendapatan nasional. Masih ingat kan pendapatan nasional? Ya, minggu yang lalu kita mempelajari tentang pendapatan nasional ya. Iya. Apa sih pendapatan nasional itu? Ada yang masih ingat? Iya, ayo silakan. Pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahun oleh warga negara. Iya, betul ya. Atau pendapatan nasional jumlah seluruh barang ya, hasil barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara ya. Kemarin kita sudah sampai menghitung komponen-komponennya berdasarkan metode pengeluaran, kemudian berdasarkan apa lagi? Metode penerimaan, berdasarkan metode produksi ya. Nah, itu kita sudah kemarin sudah sampai ke menghitung pendapatan nasional itu sendiri ya. Kemudian ya, faktor yang mempengaruhi itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi itu adalah ketenagakerjaan. Nah, ya, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang apa ini? Tentang ketenagakerjaan. Ya, Ibu kemarin kan sudah kasih tahu kalian pelajari materi tentang ketenagakerjaan. Ya, sudah dibaca bukunya? Iya. Ya. Nah, sebelum ke materi ada, nah ini apa ini namanya? Kesepakatan kelas. Iya, masih ingat kan? Kesepakatan kelas. Ya, yang pertama menjaga kebersihan kelas. Sudah bersih kelasnya? Alhamdulillah kelas 11-8 selalu bersih kelasnya ya. Ya, sudah rapi. Sampah di bawah meja tidak ada? Ya, bagus ya. Semuanya sudah bersih. Kemudian yang kedua apa? Menghormati guru dan teman sekelas. Ya, menghormati guru dan teman sekelas. Ya, sudah dilakukan? Sudah. Ya. Yang ketiga? Tidak menggunakan sosial selama pelajaran kecuali untuk Iya, kecuali untuk urusan ujian. Boleh, ya. Kalau misalnya ibu kasih tahu boleh buka HP-nya, boleh lihat HP kerjakan. Nah, itu ya. Boleh kerjakan secara berkelompok misalnya dengan menggunakan HP-nya. Nah, kalau ibu suruh ya. Kalau tidak disuruh, tidak menggunakan handphone, kalian tidak menggunakan ponsel. Paham ya? Iya. Yang berikutnya. Iya, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas ya. Nanti ketika kelompok harus ada kolaborasinya ya, semuanya harus aktif ya ketika kerja kelompok ya. Pak? Iya. Berikutnya? Perbedaan pendapat. Nah, jadi nanti ketika kelompok kalian harus saling menghormati atau menghargai pendapat teman ya. Iya. Berikutnya? Iya, tidak boleh keluar kelas ketika jam pelajaran ya, kecuali ada keperluan mendesak. Nah, kalau ibu izinkan silakan kalian boleh izin. Yang berikutnya apa? Nah, ini awas ya. Tidak menggunakan bahasa yang kasar dan kotor. Awas. Biasanya bahasa-bahasa binatang kalian yang sering digunakan ya. Awas itu ya. Harus bahasa yang sopan. Paham ya? Iya. Yang terakhir. Menaati seluruh poin kesepakatan kelas. Sudah siap ini menaati semua kesepakatan kelas?
Ya, kesempatan kerja itu lowongan pekerjaan. Ini ketiga materi ini nanti akan kita bahas. Karena di sini ya yang termasuk angkatan kerja juga. Nah, apa saja yang termasuk angkatan kerja? Ya. Kemudian kesempatan kerja itu apa sih? Ya, nanti kita bahas ya. Apa ini? Tujuan pembelajaran. Ya, coba tujuan pembelajaran yang pertama apa? Mengidentifikasi jenis tenaga kerja. Ya, di sini nanti kalian mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja. Yang kedua apa? Ya, yang ketiga? Nah, ini ketiga tujuan pembelajaran ini, ya, ini nanti kita bahas dan harus kalian pahami juga ini materi tentang jenis tenaga kerja, membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, ya, kemudian konsep ketenaga kerjaan, ya, ini mendeskripsikan, menggambarkan apa sih konsep ketenaga kerjaan itu, bisa dipahami? Ya. Kemudian, ya, coba silakan keluarkan handphonenya, ya, untuk pretest. Nah, silakan Ibu kasih soal pretest, kalian kerjakan. Handphonenya bawa semuanya? Iya. Ya, silakan kerjakan. Soalnya ada 10. Kalau sudah selesai, jangan lupa disambung, di-print. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit aja ya. Jangan lama-lama, waktunya 5 menit aja.
sudah habis, silakan dikirim. Ini jawaban. Ya, coba lihat kembali ke sini. Nah, ini ada 3 gambar, ya. Nah, kali ini ada 3 gambar. 3 gambar ini ada perbedaannya, ya. Apakah perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Ada yang bisa membedakan ketiga gambar ini? Ada perbedaannya ya? Ada. Iya, siapa yang mau menjelaskan? Iya, Erli. Iya. Gambar yang pertama, seorang dokter. Kemudian yang kedua gambar apa ya itu ya? Ini apa? Gambar apa? Iya, betul, tukang jahit. Ya. Yang ketiga, petani. Iya. Ya. Ada perbedaannya? Ada. Yang pertama ini gambar dokter, ada gambar tukang jahit, ada gambar petani. Ya, betul? Betul. Kemudian yang kedua, nah, apa saja jenis-jenis tenaga kerja? Iya, betul Ardian. Iya, apa saja? Terdidik, terus terlatih, betul. Yang ketiga? Iya, betul, tidak terdidik dan tidak terlatih. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Nah, ini. Apakah peserta didik adalah tenaga kerja? Siapa dia? Jara? Dia sudah termasuk tenaga kerja karena sudah memasuki usia produktif. Iya. Apakah peserta didik termasuk tenaga kerja? Termasuk tenaga kerja karena iya, usia produktif itu usia 15 sampai 64 tahun. Usia produktif ya. Iya. Jadi kalian termasuk tenaga kerja? Termasuk. Iya, termasuk tenaga kerja atau angkatan kerja. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini berapa usia minimal tenaga kerja? Cum. Usia minimal tenaga kerja? Cum, siapa yang? Usia tenaga kerja? Tadi sudah? Ya, Putri, silakan Putri. Iya, 15 sampai 64 tahun. Kalau bukan tenaga kerja? Dari usia 0 sampai 14 tahun. Atau usia yang sudah memasuki usia pensiun. Ya, usia pensiun itu usia 65 tahun ke atas. Nah, itu sudah tidak termasuk angkatan kerja atau tenaga kerja. Bisa dipahami ya? Iya. Dari ketiga gambar tersebut tadi ada yang menjelaskan gambar dokter. Apakah dokter termasuk tenaga kerja? Termasuk tenaga kerja, termasuk pekerja. Biasanya dokter itu suka ada di mana sih? Ada di rumah sakit. Kemudian gambar yang kedua, ya, tukang jahit. Nah, tukang jahit itu biasanya ada di mana? Di butik atau di rumah ya. Ya, beda kan tukang jahit ada di rumah sakit? Nggak mungkin ya. Nah, itu ya. Yang ketiga tadi gambar petani. Kalau petani biasanya di sawah, ya. Nah, ini semua ketiga gambar tersebut apakah termasuk pekerja? Termasuk. Kenapa termasuk tenaga kerja atau pekerja? Karena sudah memasuki usia kerja atau usia tadi batas usia kerja. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang coba lihat di sini. Ya, coba lihat video. Ya, silakan kalian saksikan video itu.
Kelihatan sih jelas. Dari tayangan video itu tadi apa sih, tentang apa, ada yang bisa menjelaskan? Iya, Putri Kadari, silakan. Jadi yang Putri ambil itu Bapak Riki Ronaldo menambahkan pihaknya akan mengupayakan informasi pasar kerja agar dapat dibersalurkan secara meluas di masyarakat melalui aplikasi Siap Kerja atau website karirbook.kemenaker.id dengan informasi lowongan kerja. Kenapa Bapak Riki Ronaldo mengupayakan tersebut? Dikarenakan di Kabupaten Bekasi Dinas Ketenagakerjaan memberikan informasi untuk anak keluar SMA melalui link dikarenakan banyak informasi hoax yang menyebar
videonya menggambarkan memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan, ya. Lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja bagi siapa? Bagi kalian, ya, bagi anak sekolah yang baru keluar SMA, ya, yang mau melamar pekerjaan. Jadi kalian tidak harus pusing, tidak harus susah-susah nyari pekerjaan. Ya, silakan cari informasi di mana di lowongan pekerjaan. Ya, kalau sudah ada linknya, nah, ya supaya tidak ada berita hoax. Nah, kalau sudah tadi sudah dijelaskan oleh tentang kerjaan, nah itu sudah jelas. Berarti ada informasi, ada lowongan kerja di salah satu contohnya tadi di mana? Di Kabupaten Bekasi, ya. Nah itu biasanya kalau di kabupaten itu sangat mudah ya ketika mencari lowongan kerja, ya. Bisa dipahami? Ya. Ya, bagus. Tepuk salut. 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 Ya, terima kasih ya yang sudah bisa menjelaskan. Ya, nah untuk selanjutnya ya kalian ibu minta nanti silahkan duduk per kelompok, ya. Duduk per kelompok. Nah di sini ibu nanti akan kasih LKPD-nya, ya. Silakan nanti duduk per kelompok. Ini nanti LKPD-nya, ya. Kalian kerjakan, ya, karena di LKPD ini nanti kalian akan diminta membuat peta konsep. Nah, bagaimana peta konsep itu? Nah, tadi sudah dikasih gambaran peta konsep. Ya, silakan kalian nanti buat peta konsep. Ya, setelah itu ada pertanyaan yang kedua. Nah, ini nanti kalian cari pekerjaan, cari 2 contoh pekerjaan, ya. Pekerjaannya itu kan banyak nama pekerjaan, ya. Ya, tidak hanya dokter, guru. Nah, silakan cari nanti 2 pekerjaan, kemudian jelaskan apakah pekerjaan tersebut termasuk terdidik, terlatih, tidak terdidik atau tidak terlatih, ya. Apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Bisa dipahami? Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Iya. Silakan duduk buat kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Kan sudah dibagi kelompoknya.
masing-masing kelompok itu untuk mempresentasikan ya, kapal kerjanya, KKBD-nya yang kalian kerjakan. Kemudian peta konsepnya silakan dikirim dulu. Sudah buat peta konsepnya? Iya, silakan dikirim dulu ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan. Untuk kelompok 1 sudah siap? Eli dan siapa kawan-kawan siapa semuanya? Iya, kelompok 1 dulu ya yang depan. Iya, silakan semuanya tepuk salut dulu. Kita bersama semangat lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Ya, sudah semuanya ya. Kelompok yang 1, ini kontak konsepnya ya? Ya, silakan kelompok 1. Dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yulianti. Saya sudah Putasari. Saya juga Lukis, saya Rizky. Nah, di sini kita akan menjelaskan peta konsep yang telah kita buat. Apa sih tenaga kerja? Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada jenis-jenis tenaga kerja. Apa saja sih jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan atau keahlian dalam bidang tertentu. Kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang menggunakan kemampuan atau keterampilan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, di sini ada Terakhir, tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang biasanya tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak perlu memiliki riwayat pendidikan yang tinggi. dan di sini juga ada angkatan kerja. Apa sih angkatan kerja itu? Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Ada juga jenis-jenis angkatan kerja. Tolong menjelaskan. Jenis-jenis angkatan kerja dapat dibedakan berdasarkan usia dan aktivitas kerjanya, yaitu usia produktif, angkatan kerja yang terdiri dari penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang dianggap produktif dan dapat bekerja. Kedua, usia kerja yang beragam. Angkatan kerja yang terdiri dari individu dengan berbagai kelompok usia mulai dari 15 hingga 65 tahun, kelompok usia 25 sampai 39 tahun merupakan kelompok usia yang memiliki jumlah terbanyak. Terakhir, usia lanjut. Angkatan kerja yang terdiri dari penduduk berusia di atas 60 tahun yang masih terlibat dalam aktivitas ekonomi dan pekerjaannya. Nah, kesempatan kerja akan dijelaskan oleh teman saya, Sita. Kesempatan kerja adalah peluang bagi angkatan kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Kesempatan kerja dapat dilihat dari jumlah orang yang bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan.
Bagaimana sih peningkatan kualitas tenaga kerja? Peningkatan kualitas tenaga kerja adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama ada jalur pendidikan formal seperti sekolah umum dan kejurusan. Yang kedua ada memberikan insentif berdasarkan prestasi. Yang terakhir ada rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja yang sistematis dan terencana. Nah, di sini kita mengambil tenaga kerja terdidik guru dan tenaga kerja terdidik terlatih. Mengapa sih guru merupakan tenaga kerja terdidik? Guru merupakan tenaga kerja terdidik karena telah menyelesaikan pendidikan formal di bidang pendidikan. Terus selanjutnya, mengapa supir itu disebut tenaga kerja terlatih? Supir merupakan tenaga kerja terlatih karena memiliki keterampilan khusus dalam bidang tersebut yang didapatkan dari pengalaman, pelatihan, atau latihan. Nah, di sini sebelum menutup presentasinya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita hanya menampung satu pertanyaan. Ya, izinkan perkenalkan, nama saya Nurul dari kelompok 3. Tanya ya, bukan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kualitas tenaga kerja yang rendah, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Cukup. Sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 2 ya. Semuanya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang ketenaga kerjaan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Hakim. Nama saya Dara Sudati, nama saya Rashida Jahra Filia. Nama saya Randy Yudhistira. Saya Yudi Purnama. Apa sih ketenaga kerjaan itu? Ketenaga kerjaan adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, di sini ada juga jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja akan dibacakan oleh teman saya. Jenis-jenis tenaga kerja, terdapat tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Jadi kami di sini mengambil tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik ada dokter karena memiliki pengetahuan tentang medis, juga sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Tenaga kerja tidak terdidik ada poli pangkat kasar karena bekerja hanya menggunakan tenaga saja, tidak perlu seperti dokter yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya, karena tadi jenis-jenis tenaga kerja dijelaskan, ada sekarang angkatan kerja. Angkatan kerja akan dibacakan oleh teman saya. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 46 tahun yang aktif secara ekonomi baik bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun pengangguran. Usia produktif angkatan kerja ini mencakup penduduk yang berusia 16 tahun atau lebih. Usia kerja yang beragam. Angkatan kerja ini mencakup individu dari berbagai kelompok usia, mulai dari usia 15 tahun hingga 65 tahun. Usia lanjut. Angkatan kerja ini mencakup penduduk yang berusia di atas 50 tahun, yang meskipun telah melewati usia pensiun, masih terlibat dalam aktivitas ekonomi dan pekerjaan. Kesempatan kerja adalah peluang bagi angkatan kerja untuk
mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Kesempatan kerja dapat dilihat dari jumlah orang yang bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Ketika kesempatan kerja tinggi, pengangguran akan rendah dan ini akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebelum kami menutup presentasi kami membuka sesi tanya jawab. Nah, kami di sini hanya menampung satu pertanyaan. Jika ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Riani dari kelompok 5. Apa sih yang dimaksud dengan tenaga? Apa perbedaan antara tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik? Izin menjawab. Tenaga kerja terdidik adalah yang mendapatkan kemampuan atau keahlian melalui pendidikan formal. Tenaga kerja tidak terdidik adalah yang memiliki keahlian tertentu tapi tanpa pendidikan formal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok
merupakan tenaga kerja yang mempunyai suatu keahlian di bidang tertentu. Keahlian atau skill yang dia miliki diperoleh melalui pengalaman kerja yang pernah ia jalankan, bukan melalui pendidikan. Dan satu lagi, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya, kuli punggul, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Karena sudah kita membacakan kata konsepnya, kelompok kami mengambil dua contoh pekerjaan yang termasuk tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih dan terdidik. Silakan akan dibacakan oleh Rachel dan Saskia. Akuntan termasuk tenaga kerja terdidik dikarenakan menjadi seorang akuntan harus memiliki pendidikan dasar setara atau akuntansi. AST termasuk tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terdidik karena tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang hanya menggunakan tenaga dengan bekerja sebagai AST tidak harus terdidik atau terlatih. Oke, sudah selesai materi yang kita sampaikan ke kalian. Kelompok kami akan membuka sesi tanya hanya menampung satu pertanyaan. Silakan. Ibu bertanya, perkenalkan nama saya Ayuniani dari kelompok 4. Sebutkan orang-orang yang bukan termasuk angkatan kerja. Oke, diskusi dulu kelompok kami. Oke, akan dibacakan oleh teman saya yang Musri. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hasil dari diskusi kami, orang-orang yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja yaitu anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga, dan para pengangguran sukarela. Kami sudah selesai, semua materi sudah dibacakan dan pertanyaan sudah dijawab. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuniani. Saya Fulrediansa. Saya Ridhofani. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ketenaga kerjaan. Apa sih itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Kesempatan kerja adalah juga lapangan kerja yang tersedia untuk para pencari kerja. Kesempatan kerja juga bisa diartikan sebagai keadaan yang mampu menunjukkan jumlah lapangan kerja yang kosong dan siap diisi oleh pencari kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat diartikan dengan berbagai cara, diantaranya: pertama, pelatihan dan pelatihan kerja; kedua, meningkatkan kualitas pendidikan;
membahagiakan, ketiga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, keempat menjamin keamanan fisik dan mental, kelima menyediakan gizi yang baik, keenam menanamkan jiwa wirausaha, dan yang terakhir menyusun kontrak kerja yang menguntungkan. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih dan aktif secara ekonomi baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Jenis-jenis tenaga kerja yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kami mengambil dua jenis tenaga kerja yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih yang akan dijelaskan oleh Iqbal. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan formal seperti sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus yang diperoleh melalui pelatihan formal atau informal seperti kursus, magang atau pengalaman kerja. Kesimpulannya adalah kedua jenis tenaga kerja yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dan perlu dipertimbangkan dalam kebijaksanaan ketenaga kerjaan. Kami mengambil dua contoh tenaga kerja yaitu pengacara dan teknisi komputer. Pengacara termasuk tenaga kerja terdidik karena telah memiliki pendidikan dasar hukum dari perguruan tinggi negeri. Teknisi komputer termasuk tenaga kerja terlatih karena telah dilatih untuk memperbaiki dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sebelum kami menutup presentasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Oke, nama saya Putri Natali dari kelompok 3. Izin bertanya, mengapa teknisi komputer termasuk tenaga kerja terlatih? Teknisi komputer termasuk tenaga kerja terlatih karena telah dilatih untuk memperbaiki dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ketenaga kerjaan. Sebelum melanjutkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lili Silawati. Nah, di sini ada tentang konsep tentang ketenaga kerjaan. Di sini ada pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang mampu bekerja dan sanggup melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa atau produk. Ada juga angkatan kerja. Ya, angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang bagi angkatan kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Ada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ada yaitu 1. Tenaga kerja terdidik, 2. Tenaga kerja terlatih, 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang terakhir ada peningkatan kualitas tenaga kerja. 1. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang dapat ditunjukkan dengan pelatihan kerja.
kerja. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Menanamkan jiwa mewujudkan jiwa kewirausahaan. Yang keempat, menjamin keamanan fisik dan mental. Yang terakhir, menyusun kontrak kerja yang menguntungkan. Nah, di sini kami mengambil 2 contoh tentang tenaga kerjaan terdidik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Tenaga kerja terdidik adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pendidikan formal di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Nah, di sini kami mengambil 2 contoh tenaga kerja terdidik yaitu guru dan dosen. Guru termasuk tenaga kerja terdidik karena telah menyelesaikan pendidikan formal di bidang pendidikan. Guru juga memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjaga dan membimbing siswa dalam berbagai mata pelajaran. Sedangkan dosen termasuk tenaga kerja terdidik pendidikan atau pengetahuan di bidang. Tentunya mendapatkan melalui pendidikan formal atau untuk tinggi. Untuk menjadi dosen, seorang harus menempuh pendidikan minimal S2 di bidang yang relevan. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Minimal 1. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Najib Rizkira dari kelompok 2. Kan untuk menjadi guru dan dosen banyak hambatannya. Sebutkan hambatan menjadi guru dan dosen. Izin berdiskusi itu. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam faktor hambatan tenaga kerja terdidik yaitu ada 3, biaya sekolah atau biaya pendidikan yang lebih tinggi, 2, individu kesejahteraan 2, 3, pendidikan menjadi guru dan dosen di waktu yang lain. Tuh. Misalnya kita buka, saya punya pantun dulu ya guys. Ada pantun, kita dengarkan. Apa pantunnya? Sudah selesai presentasi saya. Sudah selesai waktu serius. Sekarang waktunya kita bercanda. Bolehkah pinjam dulu 100? Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil lomba kerjanya ya, dengan bagus sekali ya. Ya. Ya, dari presentasi tadi kemudian materinya sudah kalian menjelaskan materi tentang ketenagakerjaan ya, peta konsepnya sudah bagus-bagus ya, ibu lihat peta konsepnya sudah bagus-bagus ya. Nah itu coba sekarang ibu pengen siapa ya, kayak gitu, siapa yang mau menjelaskan apa sih kesimpulan dari materi yang kalian jelaskan tadi? Ya, siapa yang mau yang bisa ambil kesimpulannya bagaimana? Iya, dulu aja, sok. Silakan. Nama saya Raden dari kelompok 3. Saya di sini akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Siswa dan siswi kelas 11-8 dapat mengidentifikasikan tentang jenis-jenis tenaga kerja dan membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja dan mendeskripsikan konsep tenaga kerja. Ya, masih ada? Silakan. Sudah cukup? Iya. Bisa mendeskripsikan, menggambarkan tentang apa sih pengertian tenaga kerja, ya, kemudian jenis-jenis dari tenaga kerja itu apa saja. Ya, sekarang kalian sudah tahu ada berapa jenis tenaga kerja. Ada 2 jenis tenaga kerja, ya. Ada 2, ada 3? Tiga. Terdidik, terlatih, tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya. Ibu buat kesimpulan di sini, tenaga kerja itu adalah orang yang melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, tadi ada juga memberikan contohnya ya. Contohnya ada dokter, ada guru, ada dosen, ya. Tidak semua tenaga kerja termasuk angkatan kerja, karena angkatan kerja itu sendiri, nah itu dari usia produktif, yaitu usia 15 sampai 65 tahun. Dan yang merupakan kesempatan kerja itu adalah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat Indonesia. Bisa dipahami? Bisa. Ya, selain itu kan ada kesempatan kerja ya. Kesempatan kerja itu lowongan pekerjaan ya. Kalau misalnya karena semakin tiap tahun itu semakin banyak tenaga kerja, maka kalau tidak diimbangi dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, maka apa yang akan terjadi? Akan semakin banyak pengangguran. Ya, bisa dipahami? Ya. Silakan sekarang keluarkan lagi handphonenya, ya kita akan post tes ya. Ya, tes sekarang akan post tesnya. Keluarkan HP-nya. Ya, silakan kerjakan post tesnya. Kalau sudah selesai, dikirim. Kirim. Sudah selesai kirim? Ya. Sudah semua dikirim? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, selesai materi kita. Ya, sudah selesai. Yang terakhir, nah di sini ada refleksi. Silakan refleksinya untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada gambar, ya. Gambar apa saja? Silakan kalian di checklist. Kalian mau gambar yang mana? Ya, selama pembelajaran pada hari ini. Dan di sini ada bagaimana perasaan kalian. Ya, perasaan saya hari ini. Kemudian isi alasannya ya. Alasannya penilaian menurut saya. Nah, silakan kalian uraikan. Kemudian ada kebaikan yang saya lakukan dan satu lagi hal baru yang saya pelajari pada hari ini bagaimana, ya? Bisa dipahami, ya.
sukai. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti pada minggu berikutnya ya kita akan mempelajari tentang pengangguran. Nah, ya silakan kalian nanti dibaca dulu ya buku paketnya, silakan nanti dibaca di rumah ya mengenai pengangguran. Apa sih itu jenis-jenis pengangguran? Ya, ada pengangguran jenis profesional, pengangguran. Silakan nanti kalian baca ya. Kemudian faktor apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran? Ya, bisa dipahami? Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya minggu depan. Ya alhamdulillahirabbil alamin untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu juga minta maaf kalau ada kekurangannya. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Ibu tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami